Bola Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Salah satu pemain Manchester City alami kejadian yang tidak mengenakan. Rumah Joao Cancelo dibobol maling, beruntung dirinya dan keluarganya berhasil selamat dari insiden itu. Dalam kejadian ini, Cancelo alami luka yang cukup serius di atas matanya setelah melakukan perlawanan terhadap perampok yang membobol rumahnya. Dari pihak Manchester City sendiri merasa sangat terkejut atas apa yang dialami oleh Joao Cancelo dan keluarganya. Pihak klub akan mendampingi Cancelo dan keluarga untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang di daerah setempat. Newcastle United dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran untuk memboyong gelandang AS Roma yakni Jordan Vertonghen pada Januari 2022. The Magpies sangat tertarik untuk membawa gelandang yang memiliki banyak pengalaman tersebut ke St. James Park. Newcastle masih membutuhkan pemain-pemain yang mampu membawa tim terlepas dari zona merah. Namun, Newcastle memiliki masalah untuk mendapatkan Jordan Vertonghen dari AS Roma karena sang pemain adalah salah satu pemain andalannya Jose Mourinho pada musim ini. Pandemi COVID-19 terbukti sangat berdampak besar terhadap kondisi finansial salah satu klub raksasa Inggris yakni Chelsea. Pada setahun belakangan ini, The Blues mengumumkan bahwa mereka mengalami kerugian setelah pajak sebesar 145,6 juta pounds atau senilai dengan 2,8 triliun rupiah untuk tahun finansial yang dihitung sampai 30 Juni 2021. Angka tersebut sangat kontras dengan laba 36,4 juta pounds yang mereka catatkan untuk tahun sebelumnya, yang tentunya mencerminkan dampak finansial yang besar karena pandemi. Liverpool akan ditinggal beberapa pemainnya yang akan merumput di Piala Afrika 2022. Ditambah cedera dan COVID-19 yang membuat skuad Liverpool kian menipis di saat mereka sedang berjuang untuk merebut gelar Liga Inggris. Menurut Sportsball, tim asuhan Jurgen Klopp telah meluncurkan tawaran untuk Frank Kessie yang juga dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur, Manchester United, dan Real Madrid. The Reds ingin mendatangkan gelandang AC Milan itu pada bursa transfer Januari 2022 untuk memperkuat skuad. Antonio Conte menepis pertanyaan tentang masa depan Tanguy Ndombele di Tottenham. Ndombele baru menjadi starter 1 kali dari 8 pertandingan terakhir Spurs di Liga Inggris, sementara waktu bermain Harry Winks meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tentang prospek kepergian Ndombele, Conte kemudian menambahkan, "Saya pikir lebih baik bagi saya dan klub untuk berbicara bersama dan kemudian kita akan memiliki situasi yang lebih jelas daripada sekarang. Untuk berbicara tentang pemain yang bisa datang atau pergi, sekarang itu tidak baik, itu tidak jujur." Teka-teki kemana Philippe Coutinho akan pergi dari Barcelona sudah terjawab. Flamengo dikabarkan telah menyatakan keinginan mereka untuk membawa Coutinho kembali ke Rio de Janeiro dari Barcelona. Di tengah ketidakpastian klub yang menampung Coutinho selama ini, Flamengo telah muncul sebagai satu-satunya tim yang sangat mungkin menjadi tujuan ex-pemain Liverpool itu pada jendela transfer Januari ini. Rencananya, dia akan bermain untuk Flamengo hingga musim panas, tetapi juga akan ada ruang untuk memperpanjang pinjaman hingga Piala Dunia 2022. Pemain sayap Barcelona, Ace Abde, telah mengindikasikan bahwa dia memilih untuk mewakili Spanyol daripada Maroko. Abde telah mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Maroko menolak untuk berpartisipasi dalam Piala Afrika mendatang yang akan diadakan antara 9 Januari sampai 6 Februari. Pemain berusia 20 tahun ini lahir di kota Beni Mellal, Maroko, tetapi pindah ke Spanyol bersama keluarganya pada usia 7 tahun. Dia dibesarkan di Carus di Elche dan bergabung dengan Barcelona awal tahun ini. Dani Alves kembali ke Barcelona setelah berpisah dengan Camp Nou pada 2016 silam. Pemain berusia 38 tahun ini pun mungkin tak akan kembali jika presiden klub sebelumnya, Josep Bartomeu, mengajaknya. "Saya tak akan menerima tawaran darinya. Saya pergi saat dia jadi presiden dan tak ada gunanya bekerja bersamanya lagi," ujar Alves. Barcelona sendiri saat ini kembali dipimpin oleh Juan Laporta, presiden yang dulu memboyong Dani Alves dari Sevilla ke Barcelona. Lazio berminat untuk mendatangkan pemain terpinggirkan PSG
Layvin Kurzawa. Pemain asal Prancis tersebut menjadi salah satu target tim besutan Mauricio Sarri untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bianco Celesti dikabarkan masih berminat meminjam Kurzawa, tapi membutuhkan bantuan Le Parisien untuk membayar sebagian gaji sang defender. Pemain 29 tahun tersebut saat ini menerima gaji sebesar 5 juta euro di Parc des Princes, yang jumlahnya lebih besar 1 juta euro dibandingkan pemain bergaji tertinggi di tim ibu kota Italia, yakni Ciro Immobile. Chelsea bermain imbang 2-2 melawan Liverpool di Stamford Bridge pada laga lanjutan Liga Premier Inggris. Sadio Mane lebih dulu membuka skor untuk Liverpool di menit ke-9. Lalu Mohamed Salah menggandakan keunggulan di menit ke-26. Jelang turun minum, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Mateo Kovacic di menit ke-42 dan Christian Pulisic di menit ke-45. Dengan hasil ini, Chelsea menyalip Liverpool di posisi kedua, sedangkan The Reds ada di peringkat ketiga. Di laga lain, Leeds menang 3-1 atas Burnley, Everton kalah 2-3 dari Brighton, dan Brentford menang 2-1 atas Aston Villa. Dari ajang La Liga, Barcelona sukses meraih kemenangan tipis atas Real Mallorca di Stadion Visit Mallorca Estadi, Senin 3 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Xavi Hernandez menumbangkan Mallorca 1-0 berkat gol tunggal Luuk de Jong di menit ke-44. Barcelona kini naik ke urutan kelima klasmen sementara dengan 31 poin, sedangkan Mallorca masih nyaman di peringkat ke-15. Di laga lainnya, Real Madrid harus menyerah dari tuan rumah Getafe. Enes Unal mencetak gol untuk Getafe di menit ke-9. Skor 1-0 bertahan untuk Getafe hingga akhir pertandingan. Meskipun kalah, Madrid masih tetap menghuni peringkat pertama dengan 46 poin, sedangkan Getafe naik ke posisi 16. Pada laga lainnya hari ini, Atletico Madrid menang 2-0 atas Rayo Vallecano. Nama Romelu Lukaku dicoret dari skuad Chelsea di laga melawan Liverpool. Lukaku tidak masuk ke starting 11 Chelsea, bahkan juga tidak ada di daftar pemain cadangan. Thomas Tuchel mengakui keputusan mencoret Lukaku berkaitan dengan wawancara kontroversial Lukaku. Lukaku mengaku tidak senang dengan situasinya di Chelsea dan menyinggung gaya main Tuchel. Wawancara tersebut dirilis hanya 3 hari sebelum pertandingan kontra Liverpool. Oleh karena itu, Tuchel merasa perlu mengambil keputusan agar persiapan The Blues tak terganggu. Romelu Lukaku semakin menunjukkan itikat untuk kembali ke Inter Milan. Striker Chelsea itu menampilkan nama Nerazzurri pada biodata Facebook pribadinya. Akun Facebook Romelu Lukaku pun viral di media sosial dan menjadi pembahasan panas para penggemar. Tak sedikit yang mengecam dan menganggap ex-Manchester United itu tak menghormati Chelsea. Penyerang 28 tahun itu mengaku tidak senang dengan manajer Chelsea, Thomas Tuchel. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel percaya penyerang Liverpool Sadio Mane seharusnya mendapatkan kartu merah saat melawan Chelsea dini hari tadi. Mane bentrokan dengan Cesar Azpilicueta saat pertarungan di udara. Tangan Mane menyiku wajah dari sang kapten Chelsea. Tuchel dan bangku cadangan Chelsea sangat marah ketika wasit Anthony Taylor hanya memberi Mane kartu kuning. Mane diizinkan untuk tetap berada di lapangan untuk membuka skor bagi Liverpool. Mohamed Salah menorehkan catatan mengesankan saat Liverpool ditahan imbang Chelsea 2-2. Pada pertandingan ini, Mo Salah menyumbangkan 1 gol ke gawang Chelsea. Mo Salah telah mencetak 4 gol melawan Chelsea di Liga Inggris. Selain itu, Mo Salah tercatat sebagai pemain pertama Liverpool yang paling rajin mencetak gol melawan klub asal London. Total, 14 gol telah dibukukan Mo Salah. Mo Salah unggul 1 gol dari Steven Gerrard. Penyerang kidal itu kini sudah terlibat 200 gol untuk Liverpool dengan rincian 148 gol dan 52 assist dalam 229 pertandingan, sebanyak 113 gol dicetak di Liga Inggris. Catatan itu setidaknya menyamai torehan Ian Wright.
Ralf Rangnick telah memberitahu Edinson Cavani bahwa dia tidak akan diizinkan meninggalkan Manchester United di jendela transfer Januari. Sebagai informasi, dalam beberapa pekan terakhir, Cavani diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford dengan Barcelona di antara sejumlah klub Eropa yang tertarik padanya. Cavani terlihat melambai dan memberikan ciuman kepada para fans MU saat dia perlahan meninggalkan lapangan melawan Burnley, tetapi Rangnick menegaskan dia belum mengucapkan selamat tinggal kepada penyerang itu. Napoli baru saja mendatangkan bek Manchester United Axel Tuanzebe. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Axel Tuanzebe akan segera merapat ke Napoli usai kedua pihak menyepakati kesepakatan pada Sabtu 1 Januari. Saat ini dokumen transfer sudah dibuat dan tinggal ditandatangani oleh kedua pihak. Tak cuma itu, Tuanzebe juga segera melakukan tes medis di Italia. MU dikabarkan menerima dana sebesar 500.000 euro atau sekitar 8,1 miliar rupiah sebagai mahar demi mengikhlaskan pemainnya berkontribusi di Napoli dengan status pinjaman hingga Juni. Kiper Wolverhampton Wanderers, Jose Sa, memberikan komentar terkait pertandingan antara timnya dengan Manchester United dini hari nanti. Jelang pertandingan tersebut, Jose Sa memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo, sekaligus mengaku sudah tak sabar untuk menghadapinya langsung di atas lapangan. Saya belum pernah bermain menghadapi dia sebelumnya dan saya belum pernah bermain satu tim dengannya. Saya hanya bersama dan berlatih dengan dia di tim nasional Portugal, ujar Sa. Melalui situs resminya, Paris Saint-Germain mengumumkan kalau Lionel Messi terpapar COVID-19. Selain Messi, PSG juga telah mengkonfirmasi Juan Bernat, Sergio Rico, dan Nathan Bitumazala positif COVID-19. Keempat pemain itu dinyatakan positif setelah menjalani tes menjelang pertandingan Vannes versus PSG pada babak 16 besar Piala Prancis. Situasi ini membuat Messi, Bernat, Rico, dan Bitumazala akan melewatkan laga Vannes versus PSG pada Selasa 4 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Legenda Brasil Ronaldo terpapar COVID-19. Ronaldo yang pensiun pada 2011 kini menjadi presiden untuk dua klub yakni Cruzeiro di Brasil dan Real Valladolid di Spanyol. Cruzeiro mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa Ronaldo tidak akan berpartisipasi dalam acara yang menandai peringatan 101 tahun berdirinya klub tersebut karena sang mantan striker dinyatakan positif COVID-19. Ronaldo menderita gejala ringan dan diperintahkan oleh dokter untuk beristirahat dan melakukan isolasi mandiri. Dikutip Sport Bible, Newcastle United dikabarkan ingin mendatangkan penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. The Magpies ingin mendatangkan Aubameyang dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari 2022 ini dengan opsi transfer permanen sebesar 20 juta pounds atau sekitar 385 miliar rupiah pada akhir musim nanti. Newcastle yang terancam degradasi berminat untuk menampung penyerang berusia 32 tahun itu di sisa musim ini setelah terpinggirkan dari skuad Arsenal belakangan. Barcelona dilaporkan telah mempersiapkan diri untuk menawarkan Ousmane Dembele ke MU dalam kesepakatan pertukaran yang melibatkan striker setan merah Anthony Martial. Dembele hanya membuat 5 penampilan La Liga untuk tim Xavi musim ini, terutama karena masalah cedera dan kontrak pemain berusia 24 tahun saat ini di Camp Nou akan berakhir pada musim panas. Barcelona ingin Dembele ditukar dengan Martial yang kabarnya sudah tak betah di MU. Paris Saint-Germain menyampaikan perkembangan terbaru mengenai cedera Neymar Jr. Mantan penggawa Barcelona itu menderita cedera parah saat membantu PSG mengalahkan Saint-Étienne 3-1 pada November 2021. Saat itu, ia ditanduk keluar lapangan lantaran ditekel keras oleh salah satu pemain Saint-Étienne. Imbasnya, Neymar langsung diperkirakan akan absen selama 6 hingga 8 pekan. Kini, Neymar sendiri diperkirakan akan kembali paling cepat 3 minggu lagi setelah menjalani sejumlah perawatan di negara asalnya, Brasil.
Usai gelaran Piala AFF 2020, Timnas Indonesia baik senior dan U23 telah dihadapkan pada agenda pada tahun ini. Pertama adalah FIFA Matchday. Ada 3 jadwal FIFA Matchday sepanjang 2022, 24 Februari sampai 2 Februari, 21 hingga 29 Maret, dan 19 hingga 27 September tahun ini. Kemudian juga ada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang terjadwal pada 8 hingga 14 Juni 2022 dan Piala AFF yang bakal digelar bulan Desember. Sementara untuk Timnas U23 bakal ada turnamen Piala AFF U23 di Kamboja pada bulan Februari, SEA Games bulan Mei di Vietnam, dan Asian Games di China bulan September. Selain itu, ada juga timnas wanita yang bakal berlaga di Piala Asia pertengahan bulan ini. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!